Kalau Anda bilang tadi oposisi, Ya. 82% rakyat Indonesia itu suka dengan Pak Jokowi. Sampai detik ini, dengan kedatangannya Pak Jokowi ke satu daerah, itu menguntungkan pemerintah sekarang sebenarnya. Kenapa ngikut Pak Jokowi itu apa kata Pak Jokowi? PDIP. Apa yang bisa dilirik di PDIP? Kan nggak ada lagi yang bisa dilirik. Apa? Megawati. Udah tua begitu. Saya rasa kalau sudah Pak Jokowi sudah turun ke bawah itu udah secret, sudah sub-subnya sudah kuat itu. Timnya udah luar biasa itu. Makanya orang-orang politik ngeri sedap lihat Pak Jokowi turun ke bawah. Sebenarnya sederhana. Salah satu juga ngebantu PSI. Pemirsa, selamat datang lagi di Special Interview. Ini program spesial yang menghadirkan topik-topik dan narasumber spesial. Dan hari ini saya ngobrol, di depan saya sekarang ada Bang KP Norman. Ini Ketum Pernusa, Perjuangan Rakyat Nusantara. Sama Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Lembaga Aliansi Indonesia. Lembaga Aliansi Indonesia. Ketuanya siapa, Om? Cewek ketuanya. Si Mira namanya. Mira. Oke, sekali-sekali ajak main ke sini, Om. Boleh. Buat kita Kita ngobrol. punya masa 4 juta orang tuh kalau yang itu, aliansi. Luar biasa tuh. Oke, itu ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana tuh. Dan kita punya kantor sendiri. Dan dua organisasi ini termasuk Saya pendiri soalnya di situ. Iya, sebelumnya menopang atau menjadi pendukung Pak Jokowi ya. Sekarang beralih ke Prabowo Gibran. Jokowi Prabowo Gibran lah pokoknya. Ya. Jadi di kalangan Bang Norman ini, trio ini selalu jadi orang yang selalu disupport gitu ya. Didukung. Nah, berhubung Bang Norman sekarang ada di sini, kita mau ngobrol tentang Pak Jokowi ini sekarang. Bang Norman pernah ikuti safari Pak Jokowi atau belusukan? Kalau belusukannya itu waktu zaman-zamannya Pak Jokowi calon gubernur Jakarta Raya. Iya. Ya kan? Kita ke gang-gang, ke daerah-daerah, ke ini, kampung-kampung. Ya, sampai mencalonkan jadi gubernur. Sampai ke presidenan. Nah, ada pengalaman ini enggak, Om? Pengalaman yang berkesan waktu Pak Jokowi bertemu masyarakat. Kalau waktu di DKI dulu, orang agak asing lihat Pak Jokowi, orang Jakarta. Orangnya kurus. Iya. Iya kan? Enggak modis. Wajahnya juga masih wajah kampungan. Bukan cowok metroseksual bukan. Bang Ridwan Kamil. Bukan. Ya kan? Biasa aja. Biasa aja, sederhana. Bicaranya juga sederhana. Wong Deso. Iya. Tapi lama-lama, dan waktu itu lawan kita berat banget loh. Iya. 12 partai. Dan Fauzi Bowo. Iya. Coba. Ya kita tulus saja ya. Karena memang Pak Jokowi itu berprestasi di wali kota. Solo. Dikatakan wali kota terbaik. Terbaik dunia. Iya. Nah itu. Saya punya keyakinan. Ini bakal menang nih. Oke. Itu. Dan 2 periode di Solo, 1 periode di Jakarta, walaupun nggak penuh karena 2 periode jadi presiden, udah pernah tugas beliau secara struktural politik ya, dalam kekuatan politik. Tapi masih banyak aja oposisinya. Oposisi Pak Jokowi ini. Padahal dia udah, ya masih banyak sekali orang yang membicarakan keburukan atau boleh dibilang mereka bilang dosanya Pak Jokowi. Dan jangan lupa, dan banyak sekali yang suka dengan Pak Jokowi. Ya. Kalau Anda bilang tadi oposisi, 82% rakyat Indonesia itu suka dengan Pak Jokowi. Sampai detik ini, kalau Anda lihat di YouTube, di WA Group segala macam, macam-macam orang yang mengunjungi rumah Pak Jokowi. Mancanegara lagi. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman. Bahkan ada yang dari parlemen Malaysia. Jarang-jarang terjadi sih. Biasanya kalau sudah mantan kan sudah enggak ini lagi lah.
Tapi ini malah makin kenceng ini. Sekarang malah menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang datangin ke kediaman Pak Jokowi, anak muda sekarang. Anak-anak SMA. Apa yang mereka cari di sana? Enggak tahu. Jadi kayak tren gitu. Mereka bikin TikTok situ. Joget-joget di depan rumah. Yang Pak Jokowi. Orang bilang tembok rata padi. Enggak tahu lah pokoknya itu. Itu yang terjadi. Dan itu tidak dibuat-buat. Mengalir apa adanya. Kalau ada orang bilang, oh ini ada yang mendesain atau ada orang yang mengumpulkan orang-orang itu untuk datang, nggak ada. Nggak ada yang menggerakkan. Nggak ada. Mengalir. Jadi dulu kan mungkin yang datang itu karena dulu kan nggak kesampaian bisa salaman dengan Pak Jokowi. Iya. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang dalam Jokowi dulu, ya kan, kayak ada mantan relawan tuh saya lupa namanya, yang bicara tentang ijazah Jokowi, lalu ada mantan ahli spiritual katanya, ahli spiritualnya Pak Jokowi yang menceritakan kejelekan Pak Jokowi, atau dia bilang ada ambisi Pak Jokowi dulu untuk 3 periode. Itu menurut abang? Ya wajar-wajar aja lah kalau suasana begitu. Ada yang menyatakan diri spiritualnya Pak Jokowi, padahal dia dagang. Oh, iya kan? Kayak Pak Eko itu? Enggak, arti maksudnya dagang, mempengaruhi orang lain. Untuk? Gua aja spiritualnya. Kalau gua dukun nih, ya saya ini spiritualnya Pak Jokowi. Pasti laris dong. Yang bener, iya. Pasiennya kan banyak. Wah, jahat juga berarti orang. Loh banyak makanya. Jadi kita ada segi negatifnya itu seperti itu. Ngaku spiritualnya, ngaku apanya gitu ya kan ya. Ya boleh-boleh saja namanya. Pamor Pak Jokowi itu memang luar biasa. Itu. Oke. Bang, tapi kalau dari pihak relawan, kan ada rencana Pak Jokowi mau safari. Kan? Ini kita nggak bisa nutup mata kalau ada kepentingan politik ya kan. Tapi buat relawan apa nilainya? Karena toh kalaupun Pak Jokowi mendapatkan nanti dukungan politik dan lain-lain, kan dia nggak mungkin lagi masuk struktural, entah mau jadi presiden atau apapun itulah, karena dia udah selesai kan. Kenapa penting banget Pak Jokowi ini buat relawan keliling Indonesia? Usia Pak Jokowi itu kan usia yang masih kreatif, keburu pensiun kan jadi presiden kan gitu kan. Usia kreatif. Artinya Pak Jokowi itu masih ingin berbuat banyak terhadap bangsa dan negara. Dan dia negarawan. Kenapa? Dia ingin mengunjungi Indonesia. Karena dia mencintai Indonesia. Dia datang ke daerah. Dia tanya. Kenapa? Karena yang minta itu masyarakat Indonesia. Masyarakat pengganggu itu minta Pak Jokowi datang ke daerahnya. Itu yang terjadi. Jadi Pak Jokowi itu mau masih berbuat banyak untuk masyarakat. Tapi kan berkunjung saja tidak. Pasti dong membawa misi. Ya. Misalnya dengan kedatangannya Pak Jokowi ke satu daerah, itu menguntungkan pemerintah sekarang sebenarnya. Karena? Loh, kalau Pak Jokowi ngomong begini, kita kan sudah bangun, kita kan sudah swasembada pangan. Tol kita udah bangun di sini, mempatin yang bagus. Dukung itu Pak Prabowo untuk 2 periode. Jelas dong pengikut-pengikutnya pasti enggak. Iya. Kenapa ngikut Pak Jokowi itu apa kata Pak Jokowi? Tuh efeknya tuh. Efeknya ya. Ke daerah NTT juga begitu. Mungkin. Akan beda-beda ya. Temanya beda-beda. Tapi intinya bagaimana masyarakat itu digalang untuk mendukung Pak Prabowo. Salah satu. Karena kita kan masih komitmen. Mendukung Pak Jokowi, Prabowo, Gibran. Kenapa kita dukung? Karena Pak Prabowo itu melaksanakan aktivitasnya itu melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis. Tapi kalau kata Pak Gatot Nurmantio, ini Jokowi mulai tekan Prabowo lagi nih supaya itu kan versi dia. Karena dia nggak paham. Harus menerima Gibran 2 periode. Enggak, itulah. Jadi kalau orang politik pasti akan ngomong, wah ini untuk Gibran, kan gitu kan? Ya betul. Wah ini untuk PSI. Nah ini. Itu. Tapi lihat nanti semua akan kejebak. Pak Jokowi itu akan ngomong tentang kebangsaan. Problem di Lampung apa? Di Lampung masalah jalan, di mana-mana rusak.
Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi kalau memang dia mengidentifikasi ada persoalan, terus apa? Kan dia bukan presiden lagi. Tapi ini kan masukan. Oh, Yang benar kan ini masukan. Yang selama ini dikitarinya Pak Prabowo itu asal Bapak senang. Ini nyata. Tapi emang Pak Jokowi sama Pak Prabowo masih komunikasi? Sangat. Katanya udah dijauhin. Kalau udah Ya dijauhi kan suara-suara kan ini Pak. Iya, boleh aja. Kalau saya berpendapat itu Pak Prabowo nggak bisa lepas kok dari Pak Jokowi. Jangan dijauhin Pak Jokowi, selesai deh nanti. Apalagi sekarang dihujat ini. Mau menjatuhkan Prabowo sekarang demo-demo. Dia jauhin lagi Pak Jokowi. Hancur kan. Berarti Bang Norman yakin Pak Jokowi ini termasuk salah satu yang bisa menyelamatkan Pak Prabowo. Ya. Tapi kata Noel yang bisa menyelamatkan Pak Prabowo. Kan si Noel. Itu hanya PDIP dan Habib Rizik. Iya. Gimana hubungannya? Ya nggak ada hubungannya. Berarti Noel asal nyerocos saja. Iya. Itu kan kutu loncat. Kenapa? Karena gak ada relawan yang jenguk dia waktu di Nggak ada, kutu loncat itu. Itu orang penyakit itu. Iya kan? Seharusnya dia malu loh ngomong-ngomong begitu, udah korupsi. Mau ngomong apa? Mau ngomong ide udah nggak ada ide lagi lu. Udah masuk kotak. Noel udah masuk kotak. Apa yang mau dibanggakan? Apa mau didengar omongan dia? Endingnya kan cemen jadinya kan itu. Nah. Oke, jadi kita tidak bisa melihat rencana safari Pak Jokowi itu sebagai misi politik semata. Kacamata apa dia lihat? Kalau kacamata lawan, kacamata nggak suka dengan Pak Jokowi, pasti akan ngomong seperti itu. Oke. Dan banyak membawa misi Gibran untuk ngejatuhkan Pak Prabowo. Kan begitu. Jadi dengan ada demo-demo ini kan pembiaran untuk dianggap ini dibiarkan sama Pak Jokowi. Kan begitu. Karena dia menaikkan Gibran. Kan begitu. Ini logika orang-orang busuk. Itu asumsi orang-orang busuk kayak gini. Kita harus positive thinking lah. Kita lihat belum terjadi. Lihat aja nanti. Semua tertolong, terbantu. Masalahnya Pak Jokowi belum jalan aja udah ribut. Itu yang tadi. Kenapa Jokowi ini dia bukan orang partai, tidak punya partai. Tapi karismanya itu mempengaruhi sekali. Nah itu jadi pertanyaan. Kenapa Pak Jokowi nggak bikin partai aja? Nah itu sempat saya tanya itu. Apa kata beliau? Ya PSI enggak. Dia ya kebangsaan aja lah. Dia bantu PSI. Kan udah 3 kali gagal. Iya, tapi kan banyak juga partai Prima misalnya. Kenapa nggak bantu Prima? Iya kebetulan yang dekat dengan Pak Jokowi itu adalah PSI. Karena Kaisang apa karena ideologinya? Kaisang kan diangkat ya. Kena dekat, karena banyak relawan juga dari situ juga. Yes, ya kalau itu sih sepakat. Relawan dari situ juga gitu loh. Yang dari awal kayaknya sejalan sama pemikiran Pak Jokowi ya. Iya. Yang bahkan mengidentikan dirinya dengan Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi diangkat menjadi ketua pembina juga belum tentu juga. Banyak kan yang menginginkan PSI menginginkan jadi ketua pembina. Ya belum tentu. Kalau saya lihat jangan dulu. Dan ketua pembina juga nggak ngaruh. Apa? Kecuali ketum. Enggak mempengaruhi. Pak Jokowi itu nggak usah pakai gitu-gituan. Nyetak ngomongnya gue bantu tuh PSI, gue bela. Suaranya udah meledak gitu. Karena namanya masih harum tuh di seluruh Indonesia. Masih wangi itu. Ya kan, langkahnya itu diperhitungkan. Nah orang politik ini ketar-ketir ngeliat ini. Tapi kayak nggak semua yang saya lihat di permukaan ya di media misalnya yang banyak protes itu ya atau yang banyak mengkritik dari PDIP itu banyak banget itu. Lebih banyak PDIP. Oh iya itu tadi. Kenapa? Karena dia merasa akan jadi kerdil. Wah ini partai nomor 1 sekarang. Kenapa? Selama ini kan dia banyak menghujat Pak Jokowi. Dalam hati saya, lu makin menghujat makin kerdil. Makin orang nggak suka terhadap PDIP. Apa yang bisa dilirik di PDIP? Kan nggak ada lagi yang bisa dilirik. Apa? Megawati. Udah tua begitu. Jaga dong gitu loh. Maksudnya? Enggak, bener. Nggak ada. Puan kan lagi bersinar sebagai ketua DPR. Apa gebrakannya? Untuk masalah membereskan korupsi aja nggak mampu. Undang-undang. Kalau dia bisa aset, itu orang akan simpatik sama dia gitu. Perampasan aset. Ya kan, simpatik sama dia. Ibu Megawati, ini akhirnya apa? PDIP jadi partai keluarga jadinya. Nggak ada bisa dilihat lagi. Yang namanya tapi tuduhan dinasti ke Pak Jokowi. Apa? Tuduhan dinasti ke Pak Jokowi. Nah, jadi gini.
Jadi semua ini yang PDIP ucapin dan segala macam, ternyata kan gombal semua dilihat. Nggak bisa dilihat lagi PDIP. Makanya dia, wah ini bahaya nih PSI. Karena pasti akan eksodus anggota-anggota PDIP di daerah itu ke partai yang didukung oleh Pak Jokowi. Gitu. Tapi yakin Om, bukankah secara struktural PDIP itu kuat Kuat, bagus, betul. dari ujung pucuk sampai akar. Rohnya itu udah nggak seperti dulu lagi. Apa mungkin terlalu lama ketua umumnya ya? Itu kita nggak tahu sih. Ya coba lu begini saya katanya coba. Dari awal berdirinya PDIP. Ya sesama presiden aja nggak akur, gimana coba? Sama mantan presiden, sama SBY nggak akur, sama Pak Jokowi nggak akur, gimana? Jadi bukankah itu cara Megawati mengekspresikan ketokohan? Apapun namanya cara, tapi pun juga kan orang ketawa ngeliat itu kan. Udah pikun dia nggak, udah terlalu tua. Mau seperti itu PDIP. Makin bertahan Ibu Megawati ya makin tepur, makin kerdil. Saya bisa buktikan nanti. Nggak ada yang bisa dilihat. Karena semua anggota-anggota banyak korupsi di situ. Tapi siapa tokoh? Nggak ada siapa coba yang bisa menyaingi. Nggak ada. Apa namanya? PDIP besar kan kena Pak Jokowi kemarin ini. Ketokohan Mega. Siapa? Sekarang siapa kira-kira? Nggak ada. Ahok nggak ada. Ganjar apalagi. Nggak ada. Ketokohnya nggak ada seperti dulu. Maka Mega harus bertahan di situ dong Bang. Apa? Mega harus bertahan di posisi puncak dong. Supaya Mega harus ganti. Kalau saya lihat. Nah siapa yang bisa menggantikan? Orang dalam sendiri lah. Tanya sama orang dalam. Kalau Pak Jokowi ada di situ? Oh enggak mau udah. Nggak yakin. Udah nggak mau lah. Kasar mainannya. Misalnya kasar. ada rekonsiliasi. Enggak. Nggak bakal Pak Jokowi. Nggak bakalan lah. Sudah penghinaannya terhadap Pak Jokowi juga udah luar biasa. Penghinaannya. Sampai detik ini. Tapi Pak Jokowi ini kan susah ditebak. Tiba-tiba nanti ya udah. Susah ditebak, tapi kalau kayak gitu tuh Pak Jokowi itu masih lihat ya. Terlalu penghinaannya terlalu tinggi banget. Enggak, dilihat juga. Oke. Sekarang Hasto teriak-teriak. Apa didengar? Udah nggak lagi didengar. Retorika doang jadi. Iya. Retorika di ruang kosong. Makanya. Nah itu salah satu partai yang selalu mengganjel Pak Jokowi ke daerah-daerah itu dia. Padahal PDIP itu saya lihat punya banyak program yang secara partai ya. Program ke desa-desa itu lumayan ya. Yang mana? Kenapa harus serang-serang Jokowi? Yang mana? Kalau tidak salah ada pendirian sekolah, renovasi dan lain-lain. Nggak tahu saya, nggak jalan tuh. Contoh aja di basisnya di Jawa Tengah. Hancur kan sekarang. Hancur. Kuasa oleh PSI sekarang. Coba. Seperti itu. Apa itu yang membuat mereka keras sekali mengkritik rencana belusukan Karena makin nasional? Besarnya dia mengkritik Pak Jokowi, makin kerdil mereka. Makin banyak orang nggak suka. Jangan lupa pengikut Pak Jokowi itu stabil. Nggak merosot. 82% tetap pengikut Pak Jokowi. Walaupun kemarin terpecah karena PDIP pemilu 2024 itu ya. Ya. Terbagi bukan terbagi. Terpecah sebenarnya. Pecah sih enggak, cuman terbagi. Ya, relawan juga terbagi. Saya ada yang ke PDIP. Ya. Ada yang kita tetap. Karena relawan Pak Jokowi itu kan multi partai kan. Iya. Iya. Begitu saya aja dari Golkar kok saya. Saya kader Golkar. Fungsionaris Golkar. Termasuk Bang Pajung gitu ya. Iya. Bang David. Iya. Banyak ini dia Golkar itu. Relawannya Pak Jokowi itu multi partai. Itu juga yang membuat beliau kayak Bara JP ketuanya di Golkar itu. Nah jadi multi partai. Jadi di Pak Jokowi itu macam-macam partai. Tapi pribadi-pribadi ya. Ya. Bukan organisasi. Bukan. Dan kalau politik kan ya selama menguntungkan ya gitu. Iya. Saja. Tapi saya pikir bukan kalkulasi untung rugi kalau relawannya. Betul. Loyalitasnya itu tinggi sekali. Iya. Itu tenaga, pikiran, uang pun juga. Kalau gue bukan pengusaha, ya, jontor juga gue. Berarti orang kayak kita ini nggak bisa jadi relawan. Bisa, cuman ya ngepas. Ngikut-ngikut aja. Begitu minta bantuan di daerah kan. Sana sini gitu ya. Nah itu. Nah ini Pak Jokowi ini udah mulai start tuh akhir bulan ini kelihatannya ke daerah-daerah. Jangan dikasih tahu nanti protesnya tinggi lagi nih. Nggak apa-apa.
Yang ngawal Pak Jokowi juga luar biasa. Ya. Mulai dari Lampung, Terus Jawa Barat, terus Jawa dengan Barat. NTT. Itu orang NTT tuh cinta banget tuh sama Pak. Ya. Jokowi Pak itu Jokowi itu luar biasa, sampai dibikin patung kan. punya tempat khusus di Di mana? hampir semua Indonesia Timur, kawasan timur Indonesia deh. Itu. Patungnya di mana tuh patung Pak Jokowi? Di Soe kalau tidak salah. Coba sampai begitu katanya. Di timur. Jadi kalau Pak Jokowi ngomongnya plak, dukung Pak Prabowo 2 periode, pasti ngikut dong mereka. Orang mereka pencintanya Pak Jokowi. Yang lain kepanasan dong. Ya, pasti. Karena kan mereka udah siapin calon RI 2 juga kan. Nah itu logikanya. Kita masih komitmen dukung Pak Prabowo itu 2 periode. Kecuali kalau Pak Prabowo udah ogah dan perjalanan tahun depan. Ya kan, atau menjelang udah gua nggak lagi lah sama Gibran, gua dengan pasangan sama yang lain misalnya gitu kan. Taruhlah Anies misalnya. Anies sama Anies gitu misalnya. Ya sudah, gua tinggal Pak Jokowi merintah kita kemana. Jadi bukan karena Pak Prabowo sama Gibran ya, tapi memang tergantung kemana arah telunjuk Pak Jokowi. Iya. Di situ relawan. Situ kesetiaannya sampai seperti itu. Coba. Gila, ini harusnya bikin kita aja dulu waktu Ganjar sama Prabowo, kita disuruh tegak lurus, itu juga nggak kuat juga, dibilang tegak lurus. Kapan Pak Jokowi ini ngucapin tegak lurus ini, kita harus kemana. Akhirnya pecah. Ikut Ganjar, ikut Prabowo yang tegak lurus. Karena Pak Jokowi ada di Prabowo. Begitu Pak Jokowi di Prabowo, kita komitmen sekali putaran. Gila kan? Mungkin nggak Pak Prabowo nanti meninggalkan Pak Jokowi dengan? Kalau Pak Prabowo meninggalkan itu kena bisikan. Siapa yang membisik? Iya, orang-orang yang sekitar dalam itu. Kenapa? Yang politiknya cetek. Kenapa bilang cetek? Ya cetek lah, belum pengalaman. Pak Prabowo kan belum 5 tahun. Sekarang menjelang 2 tahun aja udah digoyang. Tanya sama suhunya. Bapak periode waktu 2 tahun pertama kan bisa dianalisa itu. Kan ada arsipnya itu. Pak Jokowi melakukan apa tahun kedua? Kan dilihat. Tren apa pada waktu itu? Nah sekarang Pak Prabowo diganggu. Wah, gue diganggu tahun kedua ini masalah AMIG, masalah koperasi. Tapi ini terobosan loh. Ya. Nah kalau nggak kuat, orang lagi demo, nunggu itu. Teman-teman bilang sama saya, gimana Pak Rahman? Pak Jokowi nggak boleh jauh dari Pak Prabowo, nggak boleh jauh dari Pak Jokowi. Kalau mengakui Pak Jokowi suhunya, karena udah menamakan Pak Jokowi ya kita semua yang bergerak. Oke, jadi kalau nanti Pak Jokowi akhirnya memulai perjalanan itu, apa yang harus dikawal supaya nuansanya tidak terlalu politis? Maksud saya jangan sampai nanti malah Safari yang tadinya mau mendukung pemerintahan Prabowo malah salah satu ya. Ya, salah satu malah dipakai orang, digoreng orang untuk. Saya rasa kalau sudah Pak Jokowi sudah turun ke bawah itu udah secret, sudah sub-subnya sudah kuat itu. Timnya udah luar biasa itu. Karena Pak Jokowi kan punya orang-orang juga. Iya kan? Apakah Pak Jokowi ke daerah itu akan digoreng? Pasti ada yang goreng. Tapi nggak semua partai akan goreng. Golkar pasti ngelindungin. Golkar punya kepentingan ke Pak Jokowi. Iya. Ada Bahlil lagi di sini. Ada Bahlil, nggak mau dong dia. Pasang badan Bahlil untuk Pak Jokowi. Nah ini satu contoh gitu loh. Semua pasang badan. Mungkin Gerindra juga pasang badan. Di saat Pak Jokowi ke daerah. Untuk pengamanan dan segala macam. Ini bapak bangsa soalnya. Tokoh bangsa. Tokoh bangsa. Presiden ketujuh. Yang suaranya didengar. Dia datang untuk rakyat. Untuk masyarakat yang nyenengin dia. Yang nggak sempat ke Jakarta. Nah dia datang deh. Silaturahmi. Jadi kalau ada yang bilang udahlah nggak relevan lagi Pak Jokowi turun udah nggak punya kursi kekuasaan, terus katanya suaranya juga udah. Ya itu kan orang yang cetek. Omongan itu adalah omongan orang yang cetek. Memang nggak punya kekuasaan. Kok kenapa Pak Jokowi dikunjungi orang banyak setiap hari di rumahnya? Sampai 1 hari 500 sampai 1000 orang. Berarti ada sesuatu yang menarik dong.
yang orang kenang kebaikan Pak Jokowi, prestasinya begitu tinggi. Nah kalau yang ngomong sudahlah deh ini, itu politiknya cetek, harus belajar dulu. Orang politik itu kalau turun ke bawah itu kalau mau pemilu, baru dia turun ke bawah. Iya. Iya kan? Betul. Bawa amplop dia. Makanya orang-orang politik ngeri sedap lihat Pak Jokowi turun ke bawah. Sebenarnya sederhana. Salah satu juga ngebantuin PSI. PSI ini kan partai kecil ini. Bukan tujuan utama pastinya. Hah? Bukan tujuan utama. Bukan tujuan. Selama sudah 3 kali nggak pernah masuk di parlemen. Kesian juga ngelihatnya kan gitu kan. Kan ada Partai Gelora juga, partainya Bang Fahri. Ya tapi kan Gelora tidak menyatakan ikut Pak Jokowi. Oh. Dia ke Gerindra dia. Kesian, udah gua bantu. Nah kebetulan memang anaknya megang ketua. Kebetulan ya? Kebetulan. Bukan memang. Itu dimanfaatkan oleh PSI. Kaisang pegang sebagai ketuanya. Biar bapaknya nggak kemana-mana kan gitu kan. Diikat dong sama. Ini fakta yang perlu dikasihanin. Sekarang ada pro dan kontra. Apakah perlu Pak Jokowi menjadi masuk ketua pembina strukturnya PSI? Iya. Kalau saya pribadi jangan dulu. Nanti ojo ke susu. Ojo ke susu. Nanti nggak di ke susu lebih ke bawah lagi. Nanti sudah masuk, PSI nggak masuk parlemen lagi kan kacau jadi semuanya. Betul. Dan itu jadi pertaruhan namanya Pak Jokowi. Makanya jangan cetek berpikirnya. Menang terus tiba-tiba bela PSI kalah. Iya. Partai kecil. Tapi kalau berhasil itu luar biasa. Nah, PSI ini kan sebenarnya kan sudah pernah ngomong di podcast lain. Dia baru hanya bisa sampai tingkat kota. Tingkat daerah, desa itu belum. Nah, ini harus kerja kerasnya orang PSI ini. Kalau mau masuk parlemen. Amunisi harus kuat juga berarti. Oh iya. Saya nggak suka loh, ada juga tuh, maaf ngomong ya, di dua PSI pakai mobil-mobil mewah itu. Saya nggak begitu suka ngelihatnya. Jangan. Kalau eksklusif, bertolak belakang sama Pak Jokowi. Jangan. Ya kita relawan tahu lah. Iya. Ada tuh kamera begitu gitu. Wah, biasa aja lah. Sebagai relawan, Bang Norman nggak terganggu ketika Pak Jokowi mengatakan saya mau bantu PSI? Enggak. Bahkan saya ngikut Pak Jokowi. Saya ngomong tuh kemarin ini. Pak, kalau Bapak ini saya juga akan masuk PSI. Relawan yang lain gimana? Sama. Kita udah sehati sih masalahnya. Sama. Jadi relasinya Pak Jokowi sama relawan ini kayak apa sebenarnya, Bang? Kan semua orang punya relawan juga, Prabowo juga, tapi kelihatannya tidak terlalu emosional seperti relawan Pak Jokowi ini. Hubungannya. Itulah kelebihannya Pak Jokowi di situ. Dia bina tuh relawannya. Orang kalau pakai relawan kalau ada kepentingan aja. Di saat capres, relawan, udah dibubarin gitu kan. Ini enggak Pak Jokowi. Tetap dia bina. Bahkan kita ada pertemuan rutin nih relawan sama Pak Jokowi. Pertemuan reguler ya? Sebulan sekali. 2 bulan sekali. Sampai detik ini. Begitu dekatnya Pak Jokowi dengan relawan. Dan kalau di kementerian dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi lebih suka dengar suara dari relawan. Didengar tuh suaranya. Pak, pecatin. Bisa itu. Oh, berarti intervensinya kuat dong. Oh, kuat. Bukan intervensi ya, arti kuat ya suara itu. Karena dianggap relawan tuh udah ngeliat di lapangan langsung gitu. Wah, ini nggak cocok Pak. Ini dibuka datanya. Jangan Bapak pakai. Itu masuk. Dan itu kakinya ada di mana-mana ya. Apalagi relawan itu. Apalagi. Makanya menteri-menterinya Pak Jokowi itu betul-betul dikader ya. Siang malam loh. Pak Jokowi ini kan gila kerja itu. Tetap dipanggil menterinya. Suruh kesini ke sana. Jadi kalau tentu tenaga nggak kuat, pikirannya nggak kuat, jangan coba-coba jadi menterinya Pak Jokowi. Kena mental tuh. Iya, benar. Kalau jalan pun juga lebih cepat Pak Jokowi. Iya. Pak Yusuf Kala aja di salah satu video itu yang sampai ketinggalan tuh. Makanya. Ngejar rema langkahnya Pak Jokowi. Nah itu. Jadi makanya Pak Prabowo tuh lebih suka kabinet sekarang tuh masih banyak pakai orangnya
Pak Jokowi. Hmm. Karena udah teruji. Karena etos kerja ya. Hah? Etos kerja. Kerjanya. Itu yang kita lihat ya. Jadi kita bangga ya punya presiden ke-7 ini. Di saat sudah selesai jadi presiden, tetap dicintai, didatangin orang. Nah, sekarang Pak Jokowi mau ke daerah silaturahmi kebangsaan. Iya. Oh, dengan masyarakat ya. Iya. Coba mau coba mendengar, ketemu dengan masyarakat, dan tidak ada jarak. Coba yuk lihat deh kalau Pak Jokowi jadi presiden maupun tidak jadi presiden, nggak ada jarak dengan masyarakat. Waktu jadi presiden, apalagi di pasar, bisa saja kalau orang nggak suka Pak Presiden kan di sniper dari jauh, ya kan? Ini nggak ada, Allah melindungi itu semua. Itulah Pak Jokowi. Ditakuti, disegani, dihormati dalam dan luar negeri. Makanya saya melihat Pak Prabowo jangan meninggalkan, bukan saya promosi Pak Jokowi, bukan ya. Bahaya untuk Pak Prabowo. Itu yang saya lihat itu. Oke. Jadi apa closing statement Abang terkait rencana Pak Jokowi untuk keliling di tengah hingar-bingar suara kritik dan lain-lain atas itu? Ya, pertama ya kita alhamdulillah Pak Jokowi mau hadir ya di seluruh provinsi, bahkan sampai kabupaten pun juga mau. Kita sambut dengan baik, etikat baiknya. Beri masukan ke Pak Jokowi. Siapa tahu Pak Jokowi bisa menyampaikan ke Prabowo. Yeah. Beri masukan kalau tidak bisa ke Pak Jokowi, ada PSI. Tampung, PSI suruh tampung. Sampaikan masalah-masalah apa. Problemnya sekarang ini. Kalau di Lampung itu jalan tuh, masalah jalan tuh. Wah, parah itu. Sampaikan. Kok sampai begitu bupati kok nggak ada peduli gitu. Gubernur kok nggak ada peduli. Dan itu bertahun-tahun. Nah, cari solusinya. Nah, jadi kita sambut gembira, kita kawal, kita mendoakan agar Pak Jokowi itu diberi kesehatan. Pak Jokowi itu enjoy aja, dia senang di jalan-jalan gitu, senang ketemu dengan rakyatnya, ketemu dengan masyarakatnya, salaman ke pasar dan segala macam itu. Ya, itu harapan saya itu, ya. Dan untuk relawan-relawan pun juga ya kawal Bapak, dimanapun juga berada. Itu Bapak bangsa, Bapak kita. Itu dari saya itu. Oke. Siap. Terima kasih Bang Norman. Kita udah ngobrol 2 kali di On The Table podcast kita, dan ini sekarang kita di special interview. Terima kasih udah meluangkan waktu di sini di tengah kesibukan. Beliau ini sedang punya rencana besar di Sentul. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya, Bang. Siap. Ya, kalau udah mulai nanti eksekusi kita ngobrol lagi di sini. Oke, makasih. Tuh. Jadi begitulah pemirsa, kadang-kadang di politik itu tidak ada yang berjalan tanpa gesekan, tanpa friksi, tanpa polemik, tanpa asumsi, semuanya ada di situ. Dan kalau kita masuk ke politik rasanya pakai kacamata netral itu susah ya. Tapi ya biarkanlah semua orang menilai setiap peristiwa berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Ya. Kalau kita yang cuma penonton ini ya ikutin aja lah. Yang kiri ngomong noleh ke kiri, yang kanan ngomong noleh ke kiri, tapi jalan tetap lurus ke depan. Gitu aja ya Bang ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.